Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Bapak Andri Noviar AM Kom selaku dosen pengampu matkul pengantar teknologi informasi. Di sini saya ingin menyampaikan materi lanjutan mengenai sistem bilangan dan kode. Nah, ini terdapat kode bilangan. Ini adalah macam-macam sistem pengkodean angka dan dalam komputer. Ada desimal digit, biner, BCD, excess 3, dan kode Gray. Oke, baik, kita lanjut. Ini konversi bilangan desimal ke SCS3. Nah, jadi SCS3 adalah jenis kode angka yang mirip dengan BCD, tetapi setiap digit ditambah 3 dulu, baru diubah ke biner. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, ambil setiap digit desimal, lalu tambahkan angka 3 pada setiap digit. Yang ketiga, ubah hasilnya ke bentuk biner 4 bit. Contohnya, bilangan 46. 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7. Itu binarnya jadi 0111. Nah, lanjut, ini ada 6 ditambah 3 jadi 9 ya. Jadi benernya 1001. Nah, jadi fungsi ECNAS 3 dipakai pada operasi aritmatika tertentu karena lebih aman dari kesalahan carry dan dalam mesin digital. Baik, ini ada konversi dari binar ke Gray. Jadi kode Gray digunakan agar perubahan angka hanya berubah 1 bit saja, sehingga lebih stabil pada sensor mekanik. Ya. Cara mengubah binar ke Gray yaitu yang pertama, bit pertama sama seperti bit pertama binar ya. Yang kedua, bit kedua XOR atau eksklusif OR antara bit pertama dan kedua binar. Yang ketiga, bit ketiga yaitu XOR antara bit kedua dan ketiga binar. Dan yang keempat dan seterusnya. Jadi XOR itu apa sih? Jadi jika 2 bit sama, hasilnya sama dengan 0 ya. Sedangkan jika 2 bit berbeda, hasilnya sama dengan 1 ya. Oke, baik, kita lanjut. Ini konversi dari Gray ke binar ya. Jadi untuk mengubah dari Gray ke binar diperlukan prosedur yang berlawanan dengan prosedur konversi dari binar ke Gray ya. Pertama itu, bit binar pertama adalah sama dengan bit kode Gray pertama. Yang kedua, apabila bit Gray yang kedua 0, bit binar kedua sama dengan yang pertama. Apabila bit Gray kedua 1, bit binar kedua adalah kebalikan dari bit binar pertama. Oke. Baik, selanjutnya ini adalah kode ASCII. ASCII ini adalah standar internasional untuk mengkodekan huruf, angka, dan simbolnya. Contohnya, huruf A. Huruf A ini kan sama dengan 65 ya, desimal. Sama dengan 0, dimana dicari ya? Ya tadi baik, kita lanjut operasi aritmatika atau arithmetic operations. Jadi ini menjelaskan cara melakukan perhitungan dalam sistem binar ya. Nah, lanjut, ini operasi pengurangan ya. Operasi pengurangan binar mirip dengan pengurangan biasa tetapi dalam bentuk binar ya. Ini aturannya, tahapannya. Oke, lanjut, ini perkalian bilangan binar ya. Ini cara perkalian binar dilakukan dengan cara yang sama dengan cara perkalian bilangan desimal ya. Oke, baik, ini pembagian binar. Prosesnya sama seperti pembagian biasa, hanya angka yang dipakai 0
dan 1 menggunakan metode bagi. Sisihkan, kurangi, turunkan seperti di desimal. Oke. Baik, ini pemakaian sistem bilangan dalam pemrograman. Ya. Dalam pemrograman komputer, angka dapat ditulis dengan desimal, dengan seperti ini ya. Lalu kita masuk ini penjelasan program ya. Bagian ini menjelaskan bagaimana data di dalam register komputer diproses. Jadi beginilah ya bentuknya. Oke, lanjut, ini contoh bilangan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ya. Nah, lanjut, ini bagian konversi bilangan ya. Ada desimal, ada binar, oktal, dan heksadesimal. Nah, baik. Ini adalah bilangan desimal. Bilangan ini adalah bilangan dengan bilangan dasar 10. Posisi dari bilangan desimal yang mengandung bit dapat diberikan contoh pada bagian ini. Nah, ini ya contohnya, kalian bisa lihat di sini. Oke, baik, ini konversi bilangan desimal ke biner ya. Nah, jadi inilah contohnya ya. Kalian bisa cari-cari juga di YouTube ya. Nah, ini konversi bilangan desimal ke oktal, oke. Ini konversi bilangan desimal ke heksadesimal ya. Lanjut, bilangan binar. Nah, ini konversi bilangan binar ke desimal ya. Ini konversi bilangan binar ke oktal ya. Dikelompokkan 3 bit karena ketiga sumber pilihannya dan jawaban. Oke, baik, ini konversi bilangan binar ke heksadesimal. Ini dikelompokkan 4 bit dari kanan ke kiri. Ya. Selanjutnya bilangan oktal. Konversi bilangan oktal ke desimal. Oke, inilah ya contohnya. Oke, baik, ini konversi bilangan oktal ke binar ya. Nah, ini bilangan heksadesimal. Nah, sekian dari saya untuk materi bab 6 ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Bapak Andri Noviar AM Eskom MKOM selaku dosen pengampu matkul pengantar teknologi informasi. Di sini saya ingin menyampaikan materi bab 4 mengenai input dan output device. Baik, langsung saja saya masuk ke materi. Input device. Ada yang pertama ini keyboard ya. Keyboard ini digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan simbol ke komputer. Keyboard ini berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher pada tahun 1868. Jumlah seluruh tombol pada keyboard ada 104 tombol. Baik, selanjutnya ini jenis-jenis keyboard. Yang pertama ada keyboard QWERTY. Nah, jenis keyboard yang paling umum kita gunakan. Urutan huruf pada baris pertama adalah Q, W, E, R, T, Y. Nah, jadi ini ditemukan oleh Charles Milton dan Shaw pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1904. Baik, selanjutnya jenis keyboard deform. Ini tata letaknya dibuat agar lebih cepat dan efisien saat mengetik dibandingkan QWERTY. Sejumlah percobaan menunjukkan bahwa data letak devorak lebih efisien 10 sampai 15% dibanding dengan tata letak QWERTY. Baik, ini jenis keyboard Valkenburg. Nah, ini dibuat dengan desain ergonomis sehingga nyaman digunakan dan mengurangi pegal saat mengetik lama. Ini dia keyboardnya dengan
memisahkan kedua bagian keyboard, bagian kiri dan kanan. Bagian kiri dan kanan keyboard dipisahkan dengan sudut menghadap spirator dan dibuat miring ke bawah seperti ini. Baik, ini mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Jadi fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Oke, lanjut jenis-jenis mouse. Ada yang pertama manual mouse atau mekanik. Ini menggunakan bola di bawahnya untuk bergerak, ya. Lanjut jenis mouse serial. Ini dihubungkan melalui port serial. Nah, lanjut ada mouse PS2. Ini menggunakan port PS2 ini dengan konektor. Biasa digunakan pada PS3 dan 4. Lanjut mouse USB atau Universal Serial Bus. Ini disambungkan melalui port USB. Nah, ini lanjut mouse controller wireless tanpa kabel atau pakai Bluetooth atau recharge. Baik, ini ada optical mouse di mana menggunakan sensor cahaya lebih akurat dan tidak memakai bola. Nah, lanjut ini ke touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan stackball. Nah, jadi pointing itu alat yang seperti pena gitu ya, yang ada magnetnya ya. Nah, lanjut ini light pen. Light pen ini seperti pena khusus ya, yang digunakan untuk menggambar atau memilih objek langsung pada layar. Pena ini mengirim sinyal cahaya ke komputer dan direkam oleh layar. Nah, ini ada graphic pads. Graphic pads ini digunakan untuk membuat desain, misalnya gambar bangunan, mobil, atau pesawat. Biasanya dipakai dalam software desain seperti CAD atau komputer aided design. Baik, di sini ada joystick dan games pedal ya. Ini perangkat untuk bermain game. Jadi joystick itu bentuknya seperti tongkat, sedangkan games pedal berbentuk kotak dengan tombol atur geraknya. Nah, ini baik scanner. Nah, jadi ini digunakan untuk memasukkan data atau digunakan untuk memindai gambar atau teks menjadi file digital seperti foto yang masuk ke komputer. Nah, baik, ini contoh perangkat keluaran output device. Perangkat output ini berfungsi menampilkan hasil dari proses komputer. Nah, yang pertama ini ada monitor. Dia menampilkan segala aktivitas komputer di layar seperti mengetik, membuka foto, menonton video, dan lain-lain. Jadi, apa yang kita input bisa langsung terlihat lewat monitor. Nah, ini ada printer. Ini digunakan untuk mencetak tulisan atau gambar pada kertas. Oke. Jenis-jenis printer, yang pertama ada dot matrix. Dia menggunakan jarum pengetik. Jadi hasilnya tik-tik ya. Ini ada kedua printer jenis laserjet. Dia ini menghasilkan cetakan cepat dan lebih tajam atau bersih ya. Nah, lanjut ini ada speaker. Speaker ini menghasilkan suara dari komputer, misalnya untuk memutar musik, video, atau suara game. Baik, ini ada headphone. Headphone ini fungsinya sama seperti speaker, tetapi suara hanya terdengar oleh pengguna secara pribadi. Ini cocok untuk belajar atau mendengarkan audio tanpa mengganggu orang lain. Oke, baik. Ini ada proyektor. Jadi, proyektor ini menghubungkan komputer ke layar besar. Sering
dipakai saat presentasi di kelas atau rapat. Nah, ini ada plotter. Plotter ini mirip printer, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Dia digunakan untuk mencetak gambar ukuran besar seperti peta atau desain formulir. Oke, baik, sekian dari penjelasan materi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.